Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para ustaz-ustazah serta anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillah di hari Jumat yang penuh berkah ini kita bisa tetap melaksanakan thalabul ilmi, mencari keberkahan di hari Jumat dengan senantiasa menuntut ilmu. Di pagi yang berbahagia ini seperti biasa kegiatan rutin kita setelah melaksanakan doa dilanjutkan dengan sholat duha dan terakhir adalah pembinaan atau motivasi dari kepala sekolah. Pada hari ini Pak Rohim ingin sampaikan terkait dengan 4 hal yang menjadi penghalang besar dalam menuntut ilmu. Anak-anak sekalian yang saya cintai, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban yang Allah berikan kepada kita semuanya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu ain bagi setiap orang Islam. Oleh karena itulah ketika kita menuntut ilmu maka kita harus benar-benar fokus. Karena ada minimal 4 hal yang akan menghalangi bagi kita orang yang menuntut ilmu itu, kemudian kita tidak mendapatkan ilmu itu dengan baik. 4 hal itu yang pertama adalah salahnya niat. Jadi mari kita kembali meluruskan niat kita bahwa niat kita menuntut ilmu itu adalah karena perintah Allah dan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Karena banyak orang yang melakukan segala sesuatu itu salah niatnya. Kalau sudah salah niatnya maka tertolak. Tidak mendapatkan apa-apa kecuali sesuai dengan apa yang ia niatkan. Oleh karena itulah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Hadis ini turun atau hadis ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teriring dengan ketika peristiwa hijrah. Karena saat itu banyak orang yang hijrah bukan karena Allah, bukan melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah, tetapi punya motivasi, punya niat yang berbeda-beda. Di antaranya niatnya itu untuk menyelamatkan hartanya. Kalau saya tidak ikut hijrah ke Madinah, harta saya bisa dirampas menjadi hak milik mereka. Ada yang punya niat karena pasangan saya ikut hijrah, maka saya ikut hijrah. Dan lain sebagainya. Oleh karena itu innamal a'malu binniyat. Mari kita luruskan niat kita, perbarui niat kita terkait dengan kegiatan kita thalabul ilmi. Sebab kalau kita salah niat maka kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan saja. Ini yang pertama. Jadi menuntut ilmu ini niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena kewajiban kita kepada Allah untuk thalabul ilmi. Yang kedua, penghalangnya adalah sombong. Sombong itu apa? Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ketika kebenaran itu sudah datang kepada kita, sudah tersampaikan kepada kita, tapi kita menolaknya. Apa? Enggak begitu.
Padahal itu benar. Demikian juga ketika meremehkan orang lain. Itu ngomong apa sih? Padahal yang disampaikan itu benar. Oleh karena itulah sahabat Rasulullah Ali karramallahu wajah memberikan nasihat kepada kita bahwa unzur maqala wala tangzur mangqala. Perhatikan apa yang dikatakan oleh siapapun. Jangan perhatikan siapa yang menyampaikan. Seorang presiden, jenderal, tapi kalau yang disampaikan salah, ya tidak perlu diikuti. Tetapi walaupun anak TK, pengembala, tukang becak yang menyampaikan selama itu yang disampaikan kebenaran, maka ikuti. Jangan melihat orangnya, tapi unzur maqala, perhatikan apa yang dikatakan, wala tangzur mangqala, dan jangan perhatikan siapa yang mengatakan. Sombong, tidak boleh sombong. Sepandai apapun ketika kita menyadari, semakin belajar kita maka semakin sadar bahwa masih banyak yang belum kita ketahui. Dan menyadari betul bahwa ilmunya Allah itu sangat luas. Coba kita belajar kepada guru ini. Oh iya, ternyata saya masih kurang. Belajar kepada guru ini, belajar kepada ustadz ini, pada ustadzah ini. Semakin banyak kita belajar, maka semakin menyadari kekurangan kita. Itu seharusnya. Dan semakin menyadari betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penghalang yang kedua yang harus kita singkirkan dalam diri kita, yang membelenggu kita selama ini adalah sikap sombong tersebut harus dihindarkan. Sisakan ruang seperti ketika kita mau minum dengan menggunakan botol atau menggunakan gelas. Bagaimana kita bisa mengisi gelas kalau gelasnya kemudian posisinya sudah penuh? Samanya dengan ketika kita mau belajar tapi kita sudah memasang diri kita, sudah tahu. Oh sudah tahu Bu, sudah tahu Ustaz, sudah tahu Ustazah. Maka ilmu kita tidak akan pernah bisa masuk. Mengapa? Karena ada sikap sombong. Apalagi batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, termasuk meremehkan guru. Yang ketiga, yang membelenggu diri kita, yang sebagai penghalang diri kita untuk mendapatkan ilmu itu adalah meremehkan guru atau ulama. Karena kesalahannya, guru, ulama, ustadz, ustadzah juga manusia biasa, punya salah. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ketika ada guru salah dalam menerangkan, maka kewajiban kita murid-murid mengingatkan, Ustaz-ustazah mohon maaf mungkin itu salah nomornya atau salah jawabannya Ustaz-ustazah, dengan senang hati dan terima kasih kalau anak-anak memperhatikan dan mengingatkan. Manusia tempatnya salah dan lupa, maka kita berkewajiban untuk saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nabi Muhammad pun pernah bersalah ketika sedang berhadapan dengan Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat yang buta. Kemudian datang para sahabat yang lain dari pembesar-pembesar, kemudian Nabi Muhammad memalingkan mukanya, wis gak ngereken lagi kepada Abdullah bin Umi Maktum, lebih mengarah dan berkonsentrasi kepada para pejabat bangsawan. Maka Nabi Muhammad kemudian ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla. Nah, oleh karena itu anak sekalian, sikap yang harus kita hindari adalah jangan sampai meremehkan guru, meremehkan ustadz-ustadzah, meremehkan ulama. Karena kalau sudah meremehkan, maka sikap apatis, sikap menolak itu secara otomatis hati dan pikiran kita sudah tertutup.
tidak bisa menerima ilmu yang disampaikan oleh ustaz-ustazah, oleh para ulama, walaupun ilmu itu sebesar apapun, sejernih apapun, bak mutiara, tapi kalau kita sudah meremehkan, maka ilmu itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Dan yang terakhir, yakni tidak boleh tergesa-gesa dalam mendapatkan ilmu. Untuk menuntut ilmu itu tidak boleh tergesa-gesa, ada prosesnya, ikuti prosesnya. Butuh waktu zamanin, butuh waktu yang panjang. Sepanjang apa menuntut ilmu sesuai dengan ilmu yang kita inginkan. Bahkan perintah Nabi kepada kita semuanya, kapan waktu menuntut ilmu itu? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu dari buayan sang ibu, dari gendongan ibu, dari buayan ibu. Sampai kapan? Sampai ilal lahdi, sampai liang lahat. Kalau sudah mati baru berhenti. Watul zamanin, butuh waktu yang lama, butuh proses. Jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan ilmu itu. Makanya di dunia pendidikan juga diatur, terutama di Indonesia, kapan materi matematika pecahan yang disampaikan itu apa? Untuk mengatur kapan integral itu disampaikan, kapan sin, tangens, kosmos, dan teori-teori yang lainnya kapan diberikan, itu diatur sesuai dengan apa? Sesuai dengan akal kemampuan mereka. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Sampaikanlah nasihat, sampaikanlah ilmu kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau anak TK dikasih langsung pelajaran yang tentang integral kan juga tidak mungkin. Maka diatur kapan pendidikan akhlak yang paling baik kapan diberikan, tanggung jawabnya mulai kapan ditanamkan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu anak sekalian, itulah 4 hal yang menjadi penghalang bagi kita orang-orang yang menuntut ilmu. Maka marilah 4 penghalang itu kita sirnakan dalam diri kita, dari sifat kita. Kita jauhkan sejauh-jauhnya dari diri kita agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah kita luruskan niat, jangan sampai niat kita salah. Yang kedua, kita buang jauh-jauh sifat sombong kita. Yang ketiga, jangan sampai kita meremehkan guru atau meremehkan ulama karena kesalahannya. Sebab manusia, guru, ulama itu juga manusia biasa yang punya salah, punya dosa. Maka kita harus menyadari dan mengingatkannya kembali. Dan yang terakhir, yakni jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan ilmu itu. Semuanya ada prosesnya, diikuti tahapannya. Watuluz zamanin, butuh waktu yang lama. Itu barangkali anak sekalian, motivasi pagi ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan 4 hal itu kita bisa menghindari atau menjauhkan sejauh-jauhnya, sehingga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.